Halo sahabat Paham dimanapun kalian berada, senang bisa bertemu kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali belajar dengan topik perbandingan trigonometri. Khususnya kita akan belajar sudut yang berelasi di kuadran ketiga. Bagi sahabat Paham yang baru bergabung, jangan lupa silahkan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan update dari setiap video kami yang terbaru. Baiklah, mari kita mulai. Rumus-rumus sudut-sudut yang berelasi kita akan pelajari di kuadran ketiga. Kuadran ketiga, sudut yang berelasi dengan alfa dan 180 derajat tambah alfa. Ini di kuadran ketiga karena alfanya ini adalah sudut lancip. Sehingga kalau ini sudut lancip, 180 tambah sudut lancip pasti di kuadran ketiga, yaitu di antara 180 sampai dengan 270. Nah, coba kita lihat gambar ini. Misalkan titik ini kita cerminkan terhadap titik U, maka sekarang bayangannya ini adalah di P aksen, sehingga koordinatnya menjadi min A, min B. Nah, kemudian jika misalkan sumbu X positif dengan OP ini, kita sebut ini sudut alfa, dan sudut yang dibentuk oleh sumbu X positif dengan OP aksen, yaitu dari sini ke sini, itu kita sebut dengan sudut 180 tambah alfa, karena ini perhatikan adalah lurus ya, sehingga ini ke sini 180 derajat. Nah, ditambah dengan sisa sudut ini menjadi alfa tambah 180 derajat. Sehingga sudut dari sini sampai ke sini sama dengan alfa tambah 180 derajat berada di kuadran ketiga karena sudah lebih dari 180 derajat. Kemudian kita perhatikan, karena ini adalah pencerminan ke sini, maka otomatis sekarang B dicerminkan ke sini, maka ini menjadi min B, sedangkan A dicerminkan ke sini menjadi min A. Maka koordinat dari titik P aksen adalah min A, min B. Sedangkan jarak dari P ke O atau O ke P aksen adalah R. Nah, sekarang kita perhatikan sinus alfa, ini kita ambil di kuadran 1, alfa sama dengan sin, berarti ini B per R atau I per R. Kosinus berarti A per R atau X per R. Dan tangennya adalah B per A atau I per A. Sedangkan kotangennya adalah kebalikan dari tangen, yaitu A per B atau X per Y. Selanjutnya, coba sekarang kita lihat di sudut sin 180 tambah alfa. Nah, ini berarti di kuadran ketiga. Semuanya negatif, baik absisnya maupun ordinatnya. Absisnya di sini min A, ordinatnya min B. Nah, sekarang kita lihat sin itu adalah B per R. Nah, B-nya di sini negatif, sedangkan R-nya positif ya. Sehingga kita lihat di sini B per R itu sama dengan sin. Nah, karena di sini ada min, maka sin 180 tambah alfa sama dengan min sin alfa. Kemudian cos 180 tambah alfa. Cos berarti sama dengan X per R ya. X-nya itu adalah ini A, A-nya min ya, min A per R. A per R itu adalah cos, maka ini sama dengan cos alfa, karena ini ada min menjadi min cos alfa. Untuk tangen, perhatikan tangen 180 tambah alfa, yaitu B per A. B per A atau I per X berarti min B per min A. Min B per min A itu menjadi positif, sehingga ini menjadi B per A. B per A itu adalah tangen ya, sehingga tangen 180 tambah alfa sama dengan tangen alfa. Kemudian kotangen 180 tambah alfa sama dengan A per B atau X per Y. X min A, Y min B, berarti min A per min B, atau ini sama dengan positif A per B. A per B adalah kotangen alfa. Sehingga kotangen 180 tambah alfa sama dengan kotangen alfa. Sehingga sekarang kita buat kesimpulan. Yang pertama, sin 180 tambah alfa sama dengan min sin alfa. Cos 180 tambah alfa sama dengan min cos alfa. Tangen 180 tambah alfa sama dengan tangen alfa. Kotangen 180 tambah alfa sama dengan kotangen alfa. Coba perhatikan di sini perbandingannya. Sin, cos, tangen, kotangen. Berarti ini sama ya. Yang membedakan hanya tandanya. Kita ingat tanda di kuadran ketiga. Di kuadran ketiga yang positif hanya tangen dan kotangen.
maka ini sama ini, sin sama cosnya negatif. Baik, coba kita tinjau relasi alfa di kuadran ketiga juga. Relasi alfa dan 270 kurang alfa ini kenapa di kuadran ketiga? Karena ini lancip, berarti 270 kurang alfa ini akan terdapat di antara 180 sampai 270. Sehingga 270 kurang alfa adalah sudut di kuadran ketiga. Sekarang coba kita perhatikan. Nah, di sini sekarang adalah titik P, saya cerminkan atau kita cerminkan ke garis Y sama dengan min X. Maka bayangannya ini adalah P aksen. Nah, karena ini pencerminan, perhatikan ini ke sini, ini ke sini. Ini A, otomatis berarti jaraknya ini dengan jaraknya ini sama. Karena jaraknya ini sama, otomatis sehingga A di sini dengan A di sini jaraknya sama. Cuma beda, ini di sumbu X, ini di sumbu Y. Demikian juga B-nya, di sini B, berarti di sini juga B-nya sama. Cuma beda posisi, B positifnya di Y, sedangkan B negatifnya di sumbu X. Nah, selanjutnya, jika sudut yang dibentuk oleh sumbu X positif dengan OP adalah alfa, maka sudut yang dibentuk oleh sumbu X positif dengan OP aksen, berarti dari sini ke sini, itu adalah sudut 270 kurang alfa. Selanjutnya, kita akan cari perbandingan-perbandingannya. Perbandingan seperti biasa berlaku, untuk di sini juga berlaku, dengan di sini juga sama, karena posisi alfanya dengan alfa di sini sama, maka otomatis nilai sin alfa, cos alfa, tangin alfa, kotangin alfa sama seperti di sini. Sekarang kita lihat dengan sudut 270 kurang alfa. Nah, perhatikan. Sin 270 kurang alfa. Sin 270 kurang alfa. Sin itu adalah Y per R. Nah, Y per R dalam hal ini, Y-nya itu min A di sini. Min A per R. Berarti A per R itu sama dengan kosinus. Sedangkan di sini ada negatif, maka ini menjadi min kosinus alfa. Sekarang kosinus 270 kurang alfa. Cos berarti sama dengan X per R. Di sini X-nya itu sama dengan min B per R ya. Berarti ini B per R-nya itu sama dengan sin, sedangkan di sini ada min, sehingga ini menjadi sin alfa min. Maka kita dapatkan cos 270 kurang alfa sama dengan min sin alfa. Sekarang tangen 270 kurang alfa. Tangen itu sama dengan Y per X. Y-nya itu sama dengan min A, X-nya itu min B, berarti min A per min B ini sama-sama negatif, maka ini positif, sehingga ini hasilnya menjadi A per B. Lihat di sini A per B itu sama dengan kotangen. Maka tangen 270 kurang alfa sama dengan kotangen alfa. Demikian juga dengan kotangen. Kotangen itu adalah X per Y. Di sini X-nya min B, Y-nya min A. Maka ini min B per min A, berarti ini hasilnya positif. Maka B per A itu sama dengan tangen, maka ini hasilnya sama dengan tangen alfa. Sehingga kotangen 270 kurang alfa sama dengan tangen alfa. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini kita bisa memahaminya dengan baik. Selanjutnya kita tarik kesimpulan. Sinus 270 kurang alfa sama dengan min cos alfa. Kosinus 270 kurang alfa sama dengan min sin alfa. Tangen 270 kurang alfa. Kotangen 270 kurang alfa sama dengan tangen alfa. Dan kemudian kita jangan lupa nilai-nilai sudut istimewa untuk 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat untuk sin, cos, dan tangen. Coba di sini untuk mengulangi kembali, perhatikan rumus-rumusnya ini. Kalau rumus untuk kelipatan 180 atau yang menggunakan sudut 180, maka perbandingannya tadi sama, sin, cos, tangen, kotangen. Yang berubah tandanya. Ingat tanda di kuadran ketiga yang positif hanya tangen. Maka sin dan cos adalah negatif. Nah, sekarang kalau kita menggunakan kelipatan 270 atau menggunakan sudut 270, nah perhatikan, sin jadi cos, cos jadi sin. Tangen jadi kotangen, kotangen jadi tangen. Nah, dengan demikian kita tetap mengingat juga
nilai positif di kuadran ketiga, yaitu kotangen dan tangen. Sehingga cos dan sin bertanda negatif. Sehingga dengan mudah untuk 270 derajat sudutnya, maka sin menjadi cos ada minnya, cos menjadi sin ada minnya, tangen menjadi kotangen tidak ada minnya, kotangen menjadi tangen tidak ada minnya. Demikian juga tadi di sini kalau 180 perbandingannya berarti sin dengan sin, cos dengan cos, diikuti dengan tandanya. Tandanya tentu kita ingat tanda di kuadran ketiga. Baiklah sahabatku semuanya, supaya lebih jelas, mari kita lihat contoh yang pertama. Tentukanlah nilai dari kosinus 240 derajat. Mari kita jawab. Kita selesaikan dengan dua cara. Pertama, kosinus 240 sama dengan kosinus 240 itu adalah 180 ditambah 60. Cos 180 ditambah 60 berarti menggunakan sudut 180. Ingat rumusnya tadi, cos 180 tambah alfa sama dengan min cos alfa. Sehingga kosinus 240 sama dengan cos 180 tambah alfa, maka ini sama dengan cos 180 tambah alfa sama dengan min cos alfa, maka nilainya ini sama dengan min cos 60 derajat. Cos 60 kita ingat adalah setengah, maka nilai dari kosinus 240 adalah min setengah. Semoga bisa dipahami dengan baik. Nah, sekarang kita cari dengan cara yang kedua ya. Nah, ingat kosinus 240 dapat juga kita menggunakannya dengan kelipatan atau sudut 270. Di mana 240 itu didapat dari 270 kurang 30. Perhatikan sudut tadi yang menggunakan 270, cos 270 dikurang alfa, cos jadi sin, berarti ini jadi min karena ini kuadran ketiga sinus negatif. Maka ini menjadi min sin. Sehingga sekarang kita lihat cos 240 sama dengan cos 270 kurang alfa. Lihat ke rumus, cos 270 kurang alfa sama dengan min sin alfa. Berarti cos 270 kurang 30 sama dengan min sin 30 ya. Sehingga sin 30 adalah setengah. Sehingga nilainya adalah min 1/2 atau min setengah. Perhatikan nilainya sama. Terserah kalian menggunakan cara yang mana yang lebih mudah. Kita lihat lagi contoh yang kedua. Diketahui sinus 256 derajat sama dengan K. Tentukanlah nilai kosinus 14 derajat. Mari kita jawab. Perhatikan sinus 256 ini dapat kita rubah dulu terlebih dahulu ke 270 kurang 14. Karena hasilnya ini 214 itu sama dengan 256. Nah, perhatikan sekarang ini menggunakan sudut 270. Maka kita ingat rumus di kuadran ketiga yang menggunakan sudut 270 adalah sinus 270 kurang alfa sama dengan min cos alfa. Maka dengan rumus ini kita rubah. Nah, sehingga sin 256 tadi sama dengan, kita rubah dulu menjadi sin 270 kurang 14. Maka kita masukkan ke sini, sin 270 kurang alfa sama dengan min cos alfa. Sehingga sin 256 sama dengan sin 270 kurang 14 derajat. Maka hasilnya ini sama dengan min cos 14 derajat. Nah, di sini yang ditanya adalah cos 14 derajat. Maka minnya ini kita kalikan min 1. Sehingga ini menjadi positif, ini menjadi negatif. Maka sekarang kita dapat adalah cos 14 derajat sama dengan min sin 256. Nah, sin 256 tadi diketahui di sini K. Maka nilai dari cos 14 derajat adalah min K. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lihat satu contoh yang terakhir. Contoh yang ketiga, tentukanlah nilai dari sinus 210 derajat dikali kosinus 225 derajat dikali tangen 240 derajat. Perhatikan ketiga sudut ini ada di kuadran ketiga. Karena dia lebih besar dari 180 dan kurang dari 200. Nah, sekarang kita kerjakan dengan cara yang pertama ya. 210 kita rubah ke sudut 270. Sehingga 210 itu sama dengan 270 kurang 60, 225 sama dengan 270 kurang 45, 240 sama dengan 270 kurang 30. Nah, sudut yang menggunakan kelipatan 270 derajat atau 270 derajat adalah rumus-rumus ini ada di kuadran ketiga. Maka dengan menggunakan rumus ini, soal yang ini kita rubah bentuknya menjadi, nah, sinus 270 kurang 60 derajat itu tadi sin 210, ini sama dengan sin 270 kurang 60, berarti sin 270 kurang alfa. Berarti ini sama dengan min cos 60 derajat. Perhatikan sin menjadi min cos.
cos 270 kurang alfa atau cos 270 kurang 45. Alfanya 45, ini menjadi min sin 45. Sehingga ini kita rubah min cos 60, ini kita rubah menjadi min sin 45. Sedangkan tangennya positif menjadi kotangen, 270 dikurang 30 ini menjadi kotangen 30 derajat. Selanjutnya kita hitung. Nah, perhatikan cos 60 adalah setengah, sin 45 adalah setengah akar 2, min jadi plus, sehingga di sini saya tidak tuliskan negatifnya lagi. Kotangen 30. Kotangen 30 itu kebalikan dari tangen 30. Tangen 30 adalah seperakar 3, maka kotangen 30 kebalikannya adalah akar 3. Nah, yang ini sama-sama kita kali akar 3. Akar 3 dikali akar 3, ini nanti menjadi 3. Akar 3 dikali akar 2 menjadi akar 6. Sehingga ini menjadi 1/4/3 akar 6. 1/4 dibagi 3, 1/12. Maka hasilnya ini adalah 1/12 akar 6. Sehingga nilai dari sin 210 cos 225 dibagi tangen 240 adalah 1/12 akar 6. Sekarang kita lihat dengan cara yang kedua. Itu kita menggunakan sudut 180. Nah, 210 membuat 180 menjadi 180 tambah 30. 225, 180 tambah 45. Kemudian 240, 180 tambah 60. Perhatikan sudut yang kita pakai 180, maka perbandingannya sama ya. Sekarang kita kerjakan. Sinus 180 tambah 30, ini dikurangi ketiga, ini menjadi min sin 30. Cos 180 ditambah 45, ini menjadi min cos 45. Tangen 180 ditambah 60, ini menjadi tangen 60, karena dikurangi ketiga tangen positif. Kita menggunakan rumus ini untuk merubah ini ke sini ya. Saya ulangi. Sinus 180 tambah 30. Berarti di sini sinus 180 tambah 30 sama dengan min sin alfa. Berarti ini menjadi min sin 30. Yang ini menjadi min cos 45. Ini menjadi tangen 60. Selanjutnya kita hitung. Sin 30 setengah, kosinus 45 setengah akar 2 min positif, sehingga di sini saya tidak tulis. Tangen 60 akar 3. Sama seperti di sini tadi, sama-sama kita kali akar 3 per akar 3. Akar 3 kali akar 3 nanti jadi 3. Akar 2 kali akar 3 menjadi akar 6. 1/4 dibagi 3 sama dengan 1/12 akar 6. Sehingga nilai dari sinus 210 cos 225 dibagi tangen 240 adalah 1/12 akar 6. Demikianlah sahabat paham. Semoga apa yang saya jelaskan ini dapat bermanfaat buat kita semua. Dan jika ada yang keliru dalam penjelasan saya, mohon dimaafkan. Akhirnya saya ucapkan tetap semangat belajar, semangat ayo paham.